Ariel, putra sulung Ridwan Kamil hilang di Sungai Are, Bern, Swiss pada 26 Mei lalu. Ariel pun akhirnya diyakini meninggal dunia. Dan pada saat acara doa bersama untuk Ariel, Ustadz Adi Hidayat pun menguak hal mengejutkan tentang Ariel, bahwa sejak usia 11 tahun, Ariel telah merenungkan tentang air. Selain itu, diketahui bahwa Ariel sendiri memang pandai berenang sejak kecil. Seolah semua hal mempunyai keterkaitan, lantas bagaimana orang terdekat melihat hal tersebut? Kenangan atas Ariel memang tak bisa dilupakan begitu saja oleh Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, bahkan terlihat memajang foto Ariel yang tengah berada di Masjid Al-Irsyad Satya sambil memandang lafaz Allah yang dikelilingi air. Dikabarkan kerap merenung di masjid yang dibangun sang ayah. Lantas seperti apa pengurus masjid yang memberikan keterangannya? Kepergian Ariel memang menjadi pukulan berat bagi Ridwan Kamil dan juga bagi orang-orang terdekatnya. Lantas seperti apa orang terdekat mengenang sosok Ariel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Ariel di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei lalu tentu menimbulkan duka mendalam bagi Ridwan Kamil dan keluarga besarnya. Doa bersama pun diselenggarakan untuk mendoakan putra sulungnya Ariel. Dalam acara pengajian tersebut hadir pula Ustadz Adi Hidayat yang datang untuk menguatkan serta menyampaikan tausiah. Selain itu, Ustadz Adi Hidayat pun menguak hal mengejutkan terkait Ariel, yakni tentang sosok Ariel yang ternyata sudah merenungkan tentang air sejak usianya 11 tahun. Yang pertama, berkumpul keluarga besar, alhamdulillah sampai ke kakek, nenek juga. Jadi yang pertama tadi yang dilakukan adalah saling menguatkan. Ya, menguatkan supaya ada ketentraman, kedamaian, dan keyakinan di dalam jiwa untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu sesuatu yang sudah ditetapkan, tidak bisa kita tolak, tapi caranya yang menjadi pembeda. Nah, saya menerangkan bagaimana Allah berkehendak Ariel meninggal dalam keadaan-keadaan yang mungkin ya bagi sementara manusia dipandang berbeda. Ternyata itu satu karunia. Jadi saya menerangkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang kemuliaan-kemuliaan orang yang wafat dalam keadaan tenggelam sehingga lebih memberikan ketentraman, keyakinan, dan kekuatan. Kedua, tadi kami juga menganjurkan untuk bisa memperbanyak kisah-kisah baik yang pernah Ariel lakukan selama hidup untuk menginspirasi kita semua. Karena wafatnya Ariel itu luar biasa, banyak menggugah jutaan doa, perhatian banyak orang, dan tidak setiap orang yang meninggal bisa menghadirkan suasana demikian seperti wafatnya Ariel. Insya Allah keluarga sudah kuat, sudah ikhlas, sudah tabah. Mohon pengertian teman-teman semua untuk selalu mendoakan dan memberikan waktu sejenak untuk kembali menguatkan diri dan meningkatkan ibadah. Sangat kuat, sangat ikhlas, sangat baik, sangat tabah, bisa berbagi dengan lancar, dengan doa penuh harap. Ya, kalau sedih itu biasa, tapi sedihnya sedih bahagia saat ini. Sama, Teteh sama. Teteh lebih kuat, lebih baik. Dan sekarang tinggal men-share saja kebahagiaannya kepada keluarga yang lain. Tetap mengikhlaskan, menguatkan hati, kemudian memperbanyak amal-amal baik yang menginspirasi, yang bermanfaat untuk Ariel dan keluarga yang lain. Saya gurunya keluarga Kang Emil. Baik ya, dan juga guru keluarga besarnya. Sejak usia 11 tahun, dia sudah merenungkan tentang air. Dan Quran surah ke-11 Hud ayat ke-7, wa kana arsyu 'alal ma'. Allah menguasai segala yang ada di perairan.
itu sudah menjadi renungannya sejak usia 11 tahun. Di Masjid Kota Baru Parahyangan, dia menatap satu batu dengan tulisan Allah, di bawahnya ada airnya. Itu sudah dia renungkan dan ingin sekali mengetahui bagaimana arasy Allah yang di air. Ya, anak yang hebat, anak yang berdedikasi, berbakti pada orang tua. Semoga husnul khatimah. Ketertarikan Ariel terhadap air sendiri memang sudah diperlihatkannya sejak kecil. Ariel diketahui sudah mendapatkan pendidikan berenang sejak usianya 8 tahun. Tidak hanya itu, mendiang anak dari Gubernur Jawa Barat ini juga diketahui memiliki sertifikat khusus diving atau menyelam. Seolah semua hal saling berkaitan, lantas seperti apa saat orang terdekat menceritakan ketertarikan Ariel terhadap air? Dari umur 8 tahun juga emang sudah belajar berenang. Karena saya suka mengantarkan hari Sabtu berenang ke daerah Gelong ya, berenang dari umur 8 tahun sampai usia dewasa dia masih tetap berenang gitu. Berlatih karena kemarin itu lagi Covid, jadi jangan terlalu banyak interaksi keluar. Ya jadi di rumah saja gitu ya. Paling dia turun ke bawah berenang di sini di kolam ya kan. Terus olahraga olahraga di dalam. Suka, saya dari kecil dari umur 8 tahun juga emang sudah belajar berenang. Karena saya suka mengantarkan hari Sabtu berenang ke daerah Gelong ya, berenang dari umur 8 tahun sampai usia dewasa. Kalau kejuaraan dia nggak pernah ikut kejuaraan, tapi dia bisa berenang sebetulnya. Berenangnya juga udah mahir ya, tingkatan mahir lah. Kaget banget ya karena percaya nggak percaya, oh kok Ariel kan bisa berenang gitu, kenapa bisa tenggelam? Tadinya dikira itu berita hoax saja gitu ya, tapi lama kelamaan itu kan berita terus-terusan. Wah kok bisa gitu ya, Ariel yang bisa berenang, lagi pula bisa diving kok bisa tenggelam? Ya kan dengar berita ya seperti ini ya, kabarnya dengan ada air deras ya, mungkin dia juga mungkin panik seperti itu. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Ariel memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Ariel, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan begitu. Nah, ini dianggap tidak aman dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga, juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Ariel ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya, kemudian beliau juga punya sertifikat diving. Beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Ariel mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang. Kenangan sosok Ariel memang tak bisa dilupakan. Kang Emil bahkan terlihat memajang foto Ariel yang tengah berada di Masjid Al-Irsyad Satya sambil memandang lafaz Allah yang dikelilingi air. Lantas seperti apa pengurus masjid memberikan keterangannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ketertarikan Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Ariel terhadap air nyatanya juga diperlihatkan Ariel saat usianya mulai menginjak dewasa. Ya, menurut keterangan orang terdekatnya,
putra sulung Ridwan Kamil ini acap kali mengunjungi masjid hasil karya sang ayah, yakni Masjid Al-Irsyad Satya. Di masjid yang berlokasi di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat ini, bahkan sempat mengabadikan foto Eril yang tengah duduk sambil memandang sebuah batu berlafazkan Allah yang di bawahnya terdapat air. Foto ini pun akhirnya digunakan Ridwan Kamil sebagai foto profil di laman sosial medianya. Mungkin karena ini dianggap sebagai masjid yang dianggap cukup menjadikan sebuah keberartian untuk Kang Emil, sehingga beliau sering banget, baik sebelum beliau jadi wali kota, setelah jadi wali kota, bahkan setelah jadi gubernur pun, yang di luar kunjungan resmi, yang resmi pun sudah beberapa kali, yang di luar kunjungan resmi pun Kang Emil tiba-tiba sering, baik itu hanya karena lewat atau kalau beliau bilang sekaligus kalau ingin mencari inspirasi katanya, suka datang ke sini. Dan mungkin termasuk salah satu yang dibawa datang ke sini sekaligus mungkin ditunjukkan dari hasil karyanya, yaitu terhadap putra-putranya di masa-masa kesedihan beliau, tiba-tiba beliau memunculkan di DP pribadinya dengan foto putranya yang kebetulan sedang berfoto di masjid ini. Bahkan kalau seandainya para pemirsa lihat bahwa Kang Eril ini difoto di sebelah sana, ini di sebelah sini di fotonya, dan difoto dari belakang menghadap ke depan dan sambil melihat, karena di situ ada batu yang bertuliskan lafaz Allah. Apa yang sedang beliau pikirkan, apa yang sedang beliau renungkan, tentu itu menjadi sebuah misteri. Hanya dalam rangka kami berhusnuzon ketika beliau masuk ke masjid ini, di samping merasakan keindahan masjid dan kesejukan dari kondisi masjid ini, pun beliau sambil menghayati dengan lafaz Allah yang jelas ini adalah bagian daripada simbol yang menjadi harapan semua orang dalam segala kehidupan, khususnya orang-orang yang muslim, ketika apapun kondisinya, dimanapun keberadaannya, tetap hanya satu tujuannya, itu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi filosofi yang sangat besar dengan desain yang ada di dalam Masjid Al-Irsyad ini. Kenapa? Karena tentunya sekalipun semua orang yang akan masuk ke masjid tujuannya beribadah, tapi dengan adanya batu yang bertuliskan lafaz Allah ini menjadi sebuah pengingat ketika masjid ke sini, dan tentunya semua masalah, semua kendala yang ada di luar ketika masuk masjid ini semuanya hanya tertuju untuk memohon, berdoa, minta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini tempat di fotonya Kang Eril, sehingga yang sekarang muncul di DP-nya Kang Emil, dan tentu sedang merefresh Kang Emil dengan memunculkan foto Kang Eril yang sedang difoto di sini sambil menatap ke batu yang ada tulisan lafaz Allah, yang tentunya dalam rangka berhusnuzon kami, sehingga Kang Emil sendiri pun memasrahkan segala urusan yang terjadi sekarang terhadap Allah, seperti Kang Eril ketika sedang melihat lafaz Allah. Ya, Masjid Al-Irsyad Satya sendiri merupakan sebuah masjid hasil tangan dingin Ridwan Kamil yang dibangun pada 2008 lalu dan selesai pada 2010. Selain sebuah batu bulat berlafazkan Allah yang menjadi tempat foto dari Eril, beberapa keunikan juga hadir dalam masjid ini. Di antaranya bentuk yang layaknya Ka'bah dan juga desain-desainnya yang syarat makna. Dan seperti inilah bentuk Masjid Al-Irsyad Satya yang sering dikunjungi Eril semasa masih hidup. Ini semua yang desainer dari masjid ini adalah Kang Emil, dan beliau terinspirasi dari ketika beliau sedang pergi haji dan melihat bentuk Ka'bah, sehingga beliau sempat terfikirkan ketika suatu saat
ada kesempatan diberi kepercayaan untuk membangun masjid, beliau ingin membangun masjid yang bentuknya seperti bentuk Ka'bah. Dan kalau kami jelaskan semua ini mengandung filosofi semua. Di samping nggak ada tiang, terus sekarang ke alam terbuka tanpa ada dinding, terus di sini adalah lafaz Allah, semuanya tentu mengandung arti dan tujuan yang filosofi yang sangat berarti untuk keberadaan desain ini. Jadi bukan hanya sekarang semata-mata dibuat hanya untuk keindahan, tapi pun ada tujuan dan maksud. Tentu kami juga atas nama keluarga besar dari Masjid Al-Ihsan sangat-sangat ikut prihatin dan sekaligus ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang Allah berikan musibah terhadap Kang Emil menjadi yang terbaik. Harapan tentu ketemu dengan keadaan selamat. Kalaupun ternyata Allah berkehendak lain, mudah-mudahan semuanya itu menjadi salah satu keunggulan tersendiri untuk Kang Eril khususnya, sehingga kalau kita melihat dari apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul bahwa salah satu di antara yang punya jaminan mati syahid adalah ketika mati dalam keadaan tenggelam. Dan itu mudah-mudahan kalau ternyata Allah berkata lain, dan tentu itu adalah menjadi bukti bahwa Allah lebih sayang. Tapi harapan kita sebagai manusia tentu mudah-mudahan cepat ketemu dalam keadaan selamat. Di sisi lain, kepergian Eril memang seakan menjadi pukulan berat, tidak hanya bagi Ridwan Kamil, namun juga bagi orang-orang terdekatnya. Seperti apa kesedihan Aspri Eril setelah Eril dinyatakan telah meninggal dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril yang diyakini meninggal dunia terseret arus di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei lalu memang menjadi pukulan berat tidak hanya bagi Ridwan Kamil, namun juga bagi orang-orang terdekatnya. Salah satu orang terdekat Eril yaitu Hendar, sang Aspri pun juga menangis setelah Eril dinyatakan meninggal dunia. Hendar pun tidak kuasa menahan tangisnya saat melihat video ketegaran Ridwan Kamil saat menyusuri Sungai Are untuk mencari keberadaan sang anak. Semoga Eril tenang di sana ya, karena MUI sudah menyatakan Eril itu udah dinyatakan meninggal ya. Ya, doa dari saya semoga Eril tenang di sana, istirahat dengan tenang gitu ya. Insya Allah Eril orangnya orang baik, insya Allah Eril ahli surga ya. Jasadnya mudah-mudahan segera diketemukan gitu ya. Karena kami juga saya khususnya keluarga kan walaupun keadaan apapun ingin jasadnya diketemukan gitu ya, biar bisa diurus gitu dengan semestinya. Ya saya menerima gitu dengan ikhlas, gak keras semangat. Jadi maksudnya lemah lembut ya, nyuruh mandi dulu, mandi dulu gitu. Saya gak pernah, cuman anak-anaknya juga kalau mandi ya dia ya mandi sendiri gitu. Maksudnya udah tahu dia jadwal sekolah, mandi pagi-pagi ya bangunin, udah sama saya bangun, Eril mandi. Di sisi lain, sosok Eril dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ya, meski berstatus anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat di sekolah Eril tidak pernah memperlihatkan sikap yang sombong dengan keistimewaan tersebut. Aan Hendarwati, guru Eril di SMA, bahkan mengenang Eril sebagai anak yang pintar, sederhana, periang, dan juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Salah satu tempatnya dia kalau berdiskusi, di atas sana juga ada gazebo. Mungkin hari sekarang sudah dikunci ya tempatnya karena sudah sore. Nah, itu juga ada gazebo di atas.
Nah di sebelah sananya nanti ada ruang OSIS, nah itu suka tempat kumpul-kumpulnya, sosial banget anaknya. Nah mungkin nunggunya juga suka nunggu di sini. Nunggu di sini atau di sana di ruang piket. Nunggu di Iya, jemput. di ruang piket. Nunggu di- Kadang-kadang dia pergi naik suka dianterin satpam Iya. gitu. Dia tuh memang supel sih. Jadi dengan cara di SMA 3 aja dia tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah kaku gitu ya. Atau misalnya dia naik Gojek juga dia nggak pernah ini. Nggak pernah canggung gitu ya. Kadang-kadang naik angkot gitu. Sangat-sangat ini nggak sih Bu, sangat-sangat berkesan di hati. Wah, sangat banget. Sangat sekali karena ya memang kedekatannya itu ya. Doa untuk Eril sebetulnya kami dari atas nama saya perwakilan dari guru SMA Negeri 3 Bandung mengucapkan turut bela sungkawa yang sangat dalam atas dinyatakannya Eril tiada. Mudah-mudahan keluarganya terutama Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia juga selalu sehat. Insya Allah Eril anak soleh, itu adalah jalan yang terbaik buat Eril. Iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama Eril husnul khotimah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.